Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MDS. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi ke rumahnya Teh Dwi. Teh Dwi ini brand ambasadornya, brand ambasadornya MDS. Kalau teman-teman suka lihat postingan MDS itu ada yang sedang berbagi yang pakai jaket gitu ya. Nah itu tuh beliau ini. Kita berjalan aja, udah biasa pakai ibu teh brand ambasador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini aku Dwi Agustina terkena sidak oleh Tenopi. Mana aku yang hai. Oke. Ini yang kedua kalinya Tenopi ke rumah aku. Dua kali gitu? Ya, waktu itu pernah kesini bawa jeruk. Oh. Pisang meureun? Pisang apa jeruk ya? Jeruk. Oh, ke mabok nanya. Iya. Oh. Sekarang Sekarang kesini gimana? lagi. Udah enggak? Sekarang mah alhamdulillah udah. Berarti emang 4 bulan ya? Iya, Masa aku mah itu? ya Enggak, berarti emang rata-rata juga segitu. sampai 4 bulan. 4 bulan. Oh, berarti kalau udah itu makin berkurang gitu. Iya. Oh, terus pas setelah 4 bulan makin kesini apa yang dirasakan? Semakin kan udah nggak mabok nih. ya Kalau bapernya sudah tidak ada. Maksudnya bukan tidak ada ya, berkurang. baper mah ada, hanya berkurang kadarnya. Sekadar nawe. Iya, ulah baper teh. Aduh, masya Allah. Sebenarnya aku tuh pengen kesini tuh, kemarin kan kita sempat ngebahas apa sih, kurang teh ngobrol ke namanya waktu kemarin terakhir teh kita ngobrolin sedekah, ngobrolin garpu tawa. Garpu Nah tawa. itu apa sih garpu tawa teh? Kalau secara definisi utuhnya ya, kan itu mah menurut ini ya ilmiah ya garpu tawa teh. Tapi kalau yang Dwi pahamin mah tentang garpu tawa yang dari Ustaz Nasrullah teh, kita minta pertolongan ke Allah melalui Al-Qur'an, mendekatkan diri kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi apa namanya, komunikasi Ya, komunikasi dengan Allah gitu ya. betul. Masya Allah. Ada dampaknya. Sangat berdampak sekali, Bun. Sebenarnya yang aku tahu kan UI itu udah ini tuh dari mulai kita di BC. Betul. Aku baru tahu garpu tawa saat waktu kuliah semester berapa ya, lupa. Itu ada diarinya nggak? Pernah sempat nulis diary, tapi bukunya nggak tahu di mana. Semoga itu yang menemukan bermanfaat buat beliau ya. Betul. Karena memang bermanfaat pisan ya tak non garpu tawa teh gitu. Saya juga waktu pertama tahu garpu tawa, kadang awal-awal mah pertanyaannya kayak satu nyambung masalah urang naon, Satu nyambung. ayatna naon gitu kan ya. Nah, model kayak masalah usaha di berena titah apa bangun dari selimut apa itu teh Muzamil selimut. kok Muzamil sih? Iya, yang bangun dari Selimut, iya. itu intinya kita Iya, disuruh iya. tahajud kan. Iya. Saya nah dina ieu kan tahajud gitu, tapi ya memang mungkin itu jawabannya gitu, apa namanya, ikhtiar langit gitu. Betul. Masya Allah. Dan Dwi juga punya pengalaman dulu. Waktu garpu tawa tentang rezeki, keluarnya ayat tentang menikah. Oh iya, Jadi betul, selain bisa ya. sedekah ada jawabannya itu sedekah, terus menikah kan maksudnya kayak aku masih kuliah gitu, aku belum terpikir nikah, tapi nah ayat yang keluarnya nikah. Tapi ternyata setelah aku nikah, Masya Oh, Allah, iya. ternyata dijawab. Berarti memang menikah tuh rezeki. Iya, rezeki. Masya Allah. Nah ini seru nih ngomongin ini. Ini saya pengen belajar ya dari Wi soal ini tadi, bahwa justru setelah menikah banyak berarti pencapaian setelah pernikahan. Iya, ada Yang beberapa. dulu gitu, yang dulu sebelum nikah itu memang ada gitu ya. Ada apa sih? Maksudnya ada
keinginan lah gitu. Tapi belum. Iya. Nah setelah nikah, Alhamdulillah dilancarkan rezekinya untuk bisa menggapai itu. Masya Gitu. Allah. Dan rezekinya teh dari gak disangka-sangka. Masya Allah. Maksudnya pernah satu hari itu kan pengen HP ya, suami aku pengen HP. Terus kayak ini kan kalau gaji ini maksudnya kan udah dibagi-bagi kan udah cukup ya kalau mau yang harganya di 4 gitu. Tahunya nggak ada angin, nggak ada hujan. Kita dapat karena waktu itu belum musim hujan. Karena belum musim hujan, jadi nggak ada angin, nggak ada hujan. Tahunya ada yang nge-WA suruh project terus Di luar kerjaan pokok ya. iya di luar kerjaan pokok, jadi mungkin ini ya jawabannya gitu. Mungkin buat orang-orang yang meragukan, maksudnya kayak bener gak sih gitu lagi ya teman-teman. Jadi paradigma yang seperti itu tuh kayak harus agak dikikis gitu. Jadi kan menikah jadi tambah banyak masalah ya, masalah mah Ayo akan wae. selalu ada kan jadi kita harus selalu berdoa tuh bukan masalahnya hilang, tapi untuk menguatkan hati kita, diri kita buat kuat menghadapi masalah tersebut. Dan masalah mah tidak akan pernah hilang. Ayo wae. Karena memang hidup ya. Iya. Masya Allah, benar. Berarti nah itu pernikahan itu berarti banyak ngasih pelajaran ya. Maksudnya kita banyak belajar ya. Betul. Dengan menikah gitu. Banyak belajar. Saya juga banyak lihat perubahan Dwi. Salah satunya apa? Iya, lebih bijaksana. Bukan berarti dulu enggak ya, emang kurang dulu. Iya mungkin ya. Care-nya juga beda. Maksudnya care-nya yang sekarang dengan care Dwi yang dulu. Entah karena mungkin faktor apa, entahlah gitu, tapi emang sekarang Dwi terlihat lebih apa ya? Lebih aduh, mau disebut bijaksana tuh sieun ngapung lebih dewasa gitu. Iya, karena kan emang setiap hari kita belajar, berusaha memperbaiki juga. Makanya mau gini-gini terus. Kayak gitu lah. Iya, apalagi kan langsung berpisah dari orang tua. Maksudnya udah nikah teh kan langsung misah ya. Iya, enggak satu rumah. Iya, tidak satu rumah. Jadi memang Mandiri dilatih ya. buat mandiri, buat kalau misalkan mengambil keputusan tuh seperti apa. Saya pengen belajar lagi nih sama Wi. Iya mah jujur-jujuran sama Wi. Iya. Tidak ada apapun antara kita ya. Iya. Ini Wi kan sama suami ya cukup lama lah ya prosesnya ada. Aku juga tahu lah maksudnya. Bukan cukup lama ya, maksudnya lumayan lah ya. Nah, sebelumnya udah ada rasa atau gimana? Tidak ada. Ya jujur ya, iya suamimu. Sebenarnya nggak ada, maksudnya terus makanya istihoroh kan. Kita nggak pernah tahu apa yang menurut kita buruk. Belum tentu buruk di mata Allah. Al-Baqarah 216. Betul, itu makanya kenapa pentingnya melibatkan Allah. Kayak Garputala juga kan, maksudnya Garputala ya. Juga membantu saya pribadi buat mengambil keputusan. Dari istihoroh tuh kayak rasa itu yakin. Sebenarnya kan emang awalnya ragu-ragu ini tuh benar tuh sih. Iya gitu, benar tuh sih, bertanya-tanya ada gitu. Kekhawatiran gitu. Iya, terus istihoroh, pas istihoroh tuh kayak yakin sama orangnya itu, tapi waktunya tuh belum yakin tuh saat ini. Karena kan kayaknya masih ada amanah, mungkinnya kuliah biar fokus dulu. Ya. Waktu itu bener lagi. Waktu yang aku rasain itu, aku yakin orangnya. Tapi kondisi itu. waktu Kondisi itu sikon ya. Sikonnya tuh kayaknya timingnya kurang ini gitu ya. Timingnya belum saat ini gitu. Oh, tapi tetap maju waktu itu tuh. Iya, maju. Karena dianya yang maju. Dan meyakinkan berarti ya. Gimana berarti peran koam ya, pemimpin iya, berarti. Iya. Gimana juga. Gimana si cowoknya juga ya, gitu. Masya Allah. Nah, ini untuk Ikhwan ya. Ya, harus independen. Ini ya, betul. Dan sekarang mau ini perempuan juga ya, gimana andanya gitu ya para Ikhwan. Iya, para Ikhwan juga jangan bahasa ayeuna mah sasimo. Nah, apa tuh? Sasimo sana sini mau. Jadi banyak pilihan tapi akhirnya tuh kepilih-pilih. Iya, jadi gak pilih-pilih. Mau yang mana?
Oh iya, pengen tahu nih. Menurut kamu tipe, bukan tipe ya, kita ngomongin ya sekarang kan udah jadi suami ya. Suami kamu tuh hero tuh pas gimana sih? Maksudnya misal mayungin Dwi kalau lagi hujan atau Kalau ngejemput suami aku tuh yang buat kamu tuh langsung aduh gimana, hero banget deh dia. kalau aku pergi kemana-mana selalu ada gitu, Nganterin ya. anterin gitu. Masya Allah, jadi punya supir Iya. pribadi. Ya nggak apa-apa kan udah jadi suami. Ya jadi siaga lah gitu. Siaga. Ya kayak sekarang ke bidan Iya, siaga. selalu Lalu dia. dianterin. Pokoknya kemana-mana selalu dianterin, dan kemana-mana mau beli baju, mau beli apa selalu dianterin. Dia selalu mau. Pernah nggak dia nolak? Ya pernah ada penolakan. Yes. Serius? Maksudnya kayak aku lagi sibuk, lagi kagok misalkan. Pernah sih, tapi kan maklum ya, maksudnya kan toleransi. Oh, kamu juga lihat sikon lah. Iyalah, masa mau dibawa lagi kerja. Walaupun aku yang ngeyel ya, tapi maksudnya kan Iya. iya. Ada beberapa waktu yang kadang ngeyel, tapi kan selalu dipahamkan itu lagi kerja, itu lagi Ada tugas ya. uang gitu. Iyalah, nyari cuan buat Dwi juga sebenarnya. Ya. Aku tuh pergi pagi pulang malam tuh buat Dwi gitu. Masya Allah. Gimana rasanya diperjuangin? Gimana rasanya diperjuangkan? Iya. Ya, merdeka. Ya sih sebenarnya kan kita sama-sama berjuang ya sebenarnya. Iya. Kayak Sebenarnya sama-sama berjuang. iya, kayak kelihatannya Bukan. aja kita tuh di rumah. Iya. Sebenarnya ya apa? Ya yang dia pergi juga ya nama diiringin dengan doa kita lah. Nah, kita juga apa ya? Jadi saling keterkaitan gitu ya. Iya. Masya Allah. Ngaruh nggak sih? Pasti ngaruh lah. Mood kamu tuh ngaruh nggak sih ke dia? Ngaruh kan kata Bu Aisyah juga. Moodnya di Anda. Iya. Kalau kamu uring-uringan, Ikut-ikutan. nah gitunya. Entahlah. Masya Allah, ini seru banget. Kalau ngobrol sama Dwi itu biasanya, apalagi kalau ngobrolin satu tema ya, itu bisa seberapa SKS gitu. Iya. Dan aku belum lulus dari Akademi Nopi. Akademi Filosofi Nopi. Sepertinya aku lulus tahun depan jadi sarjana Nopi, Snop. Snop. Kita pernah ngebahas apa sih? Yang terakhir tuh Bahasa pikiran. ada berapa bahasa? Ada 3. Apa menurut aja? Bu dosen. Sebenarnya ada beberapa, cuma yang baru kita ulas tuh 3. Iya, ada beberapa ya yang baru dibahas. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas selanjutnya bahasa pikiran yang selanjutnya. Apa yang pertama tuh? Saya lupa Ibu. Iya tuh lulus. Iya mah tuh lulus Anda. Ya tapi kalau ngobrol sama Dwi itu kita ngobrol bisa ngebahas riba itu sampai ke. Kalau saya mungkin ngobrol sama Dwi itu sharing pengalaman aja ya. Iya, paling lebih ke sharing. Karena Teteh kan maksudnya lebih pengalamannya lebih. Bukan pengalaman juga sebenarnya karena saya pelaku dulu. Iya, pelaku. Maksudnya kayak orang yang pernah jadi Terjerumus aktivis. gitu. Aktivis. Praktisi. Ya sih emang bener. Ya, jadi kan maksudnya lebih tahu, lebih paham mengenai hal sikonnya. tersebut, sikonnya seperti apa. Betul. Nah, kalau mungkin sama apa ngobrolin soal riba, terus kita ngobrolin soal Ya, riba. Apalagi kita beberapa kali ngobrolin riba karena kayak kegoda lagi. Udah Ya, tahu itu terus tumbang lagi. itu gaya hidup ya. Kalau sekarang orang jadi gaya hidup sebenarnya riba tuh. Ya, jadi orang pede aja bawa kendaraan, pakai rumah mewah-mewah, kendaraan pak bagus-bagus gitu. Dan rata-rata orang Indonesia itu konsumtif ya. Betul. Konsumtif. Jadi
gadget misalnya teh gadget keluaran terbaru padahal masih kena halusnya dipakai gitu beli lagi ganti lagi jadi nawa itu maksakeun geuningan. Padahal ya selama masih bisa dipakai Jadi, apa yang kita punya betul jadi bukan minimalis gitu, kebutuhan maksudnya kan ada tuh gaya hidup minimalis tuh. tah eta kuduna Minimalis kayak ya udah kalau misalkan emang kita membutuhkannya hanya satu HP tapi itu sesuai kebutuhan. rata-rata yang ini tuh anak-anak muda Iya, keluarga muda gitu. beda-beda kan keluarga muda Ya, tuh makanya saya maksudnya prinsipnya. saya lihat Dwi gitu maksudnya dengan di sisi lain ada keinginan saya harus punya rumah saya ingin rumah tapi di sisi lain saya nggak mau riba saya nggak mau itu kayak perang batin nggak sih Perang batin. Karena kan saya suka lihat Facebook ya. Aduh gitu pengen cicilannya segini. tapi alhamdulillahnya teh ya dengan Uwi di usia segini gitu udah paham hal itu gitu. Justru saya waktu usia Dwi itu aduh yang namanya riba tuh amis. Iya, maksudnya kan karena emang ilmu itu kan ada di mana saja ya teh. Betul, Kita dapetin di mana saja, kapan saja, dari siapa saja. Betul. Makanya kalau Dwi pribadi kan kalau ikut kajian pernah tuh ada yang bahas riba. Bahas riba. Emang sih awalnya kan nggak ngerti. Naon gitu riba teh. Tapi kan setelah berjalannya waktu kayak Qadarullah bertemu sama Teh Nopi juga kan sharing pengalaman. Gini loh kalau kamu terjerumus bla 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 sampai bisa ngaruh-ngaruh ke kehidupan. Betul. Dan saya tuh gak mau gitu. Soalnya emang didikan orang tua saya juga bukan kesana. Ngeri banget. Betul. Riba tuh ngeri orang banget. tua Dwi juga nggak ngedidik anak-anaknya sesusah apapun. Nggak boleh ngedeketin. Riba. Alhamdulillah masih direjekin Allah. Betul. Ya makanya tadi emang hal itu tuh kayak gaya hidup aja gitu sebenarnya bukan kebutuhan dan sebenarnya kalau kebutuhan mah nya kita masih hidup kok tanpa riba juga. Betul karena lihat pengalaman teman juga ya. Selain Teh Nopi itu kalau Dwi kan nggak tahu ya Teh Nopi dulu seperti apa, hanya tahu dengar cerita di Tetek. Kalau Dwi melihat pengalaman teman sendiri gitu ya, yang terjerumus kondisi gitu konsumtif, nyicil mobil, nyicil motor, sampai habis rumah, habis warisan, dan sekarang kontrak. Astagfirullahaladzim. Dan itu tuh benar-benar ngeri banget. Iya, makanya kayak pentingnya diskusi sama orang lain. Iya, karena pengalaman orang lain tuh dosen buat kita. Betul. Jadi jangan mentang-mentang kumahanya, apalagi yang punya titel gitu ya. Atau ngaremehkeun orang-orang yang yang maksudnya yang pengalaman sama gitu ya. Maksudnya enggak, memang sih enggak sama secara formal pendidikan. Betul. Memang enggak sama. Betul. Tapi kalau secara pengalaman mungkin pengalaman teman kita yang tidak seberuntung kita gitu. Betul. Sekolah tinggi bisa jadi lebih banyak. Makanya kalau saya tuh lebih seru diskusi sama orang-orang. Serius, saya tuh lebih suka diskusi sama orang-orang karena lebih suka praktisi. Orang yang praktik di lapangan tuh lebih suka. Iya. Karena tahu hambatan. Karena langsung ya. Iya, hambatan dan lain sebagainya. Bukan sekedar teori gitu. Iya, teori mah ada bisa di buku apa aja juga bisa dibaca. Bisa searching lah. Bisa searching, benar. Tapi nilai-nilai itu yang nggak akan didapat. Iya, saya juga di perkuliahannya seperti itu. Maksudnya bukan ini ya. Maksudnya bukan berarti kuliah itu jelek atau bukan. Bukan, tetapi kuliah tuh emang bagus ya, materinya memang kita dapat. Secara praktik kalau saya pribadi lebih suka diskusi langsung. Praktek langsung gitu di lapangan. Iya benar. Mungkin kalau secara teori kita bisa berbagi ilmu ya sama teman kita yang betul. lain. Betul nah, Masya Allah. Jadi value-nya itu dapatnya di situ gitu ya. Iya. Masya Allah. Makanya dulu juga pernah ada yang ngasih tahu ya seorang tentara. Jadi jangan pernah bangga dengan gelar. Seorang tentara yang dulu pernah melatih saya benar-benar tuh pesan yang sangat menyentuh.
Dulu beliau dari supir angkot jadi sekarang tentara. Masya Allah. Dia perantau Wow. jadi tentara, dan dia tuh ngasih tahu bahwasanya kita tuh jangan bangga dengan gelar dan titel yang kita punya, karena kita nggak pernah tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Good. Masya Allah. Nah itu. Wey. Luar biasa. Oh ya, ini terakhir ya, kita ngebahas tentang sedekah. Ini juga obrolan terakhir Iya, kita iya, ya. kita yang sering ngobrolin itu. Sedekah gitu, kayak beberapa pekan yang lalu, sebulan yang lalu ya. Ya, sebulan yang lalu tepatnya. Nah itu kita ya ada kejadian gitu, maksudnya saya pribadi gitu mengalami ya memang kabar duka gitu dari keluarga. Salah satu keponakan meninggal di usia muda. Kemudian pas garpu tala dapatnya memang ayat sedekah gitu. Ya peristiwanya tentang kematian. Ya peristiwanya kematian, tapi bukan kesedihan gitu loh ayat yang Allah kasih itu. Oh iya? Iya, ayatnya tentang sedekah gitu. Sedekah. Kan kok gitu. Kok sampai kan ada hadis ya itu ya yang seumpamanya si mayit itu diberikan kesempatan gitu ya untuk hidup lagi. Maka sedekah kan yang akan dipilihnya, walaupun sepersekian menit lah ibaratnya, pasti yang akan itu sedekah gitu. Ya, Masya Allah gitu. Nah Dwi sendiri, keajaiban apa yang sudah Aduh, luar biasa. Ini kita juga pernah bahas ini ya, sampai lama banget ya, karena aku tuh kayak excited gitu ya, maksudnya ini maksudnya apa lagi gitu. Jadi kan kalau punya masalah yang benar-benar aku butuhkan jawaban segera, larinya ke garpu tala. Itu garpu tala memang pengen menyiapkan diri untuk sidang skripsi ya, karena memang kan itu amanah juga, amanah yang harus diselesaikan tentunya. Selesaikan walaupun memang tidak tepat 4 tahun pas lebih 3 bulan. Alhamdulillah lah ya. Jadi waktu itu tuh garpu tala minta pertolongan supaya sidang skripsi lancar. Terus buka Quran, kaget kok ayatnya ini ya gitu. Masya Allah. Yang tadi Teh Nopi sebutkan ya, kaget ya, terus dipahamin itu tuh sampai nanya ke Teh Nopi, Teh apa? Ya sok lakukan, kata Teh Nopi, lakukan. Tapi bener Teh, saat aku belum melakukan itu tuh nggak ganjel di hati. Itu ayat itu tuh yang keluar tuh sedekah ya, ganjel, kayak kalau belum dilakukan tuh ganjel. Aduh gimana, ke suami kayak ayo harus kita lakukan ini gitu. Punten ya, bukannya bagaimana, bukan. Ini hanya berbagi, sharing gitu. Ya sok, kata suami aku kan ngedukung, ya sok. Aku lakukan hal tersebut, dan ternyata Masya Allah, bener-bener ketika hari bener Allah yakinkan hati aku untuk sidang. Asalnya aku mau mundur dari sidang itu, dan Nopi tahu juga ceritanya aku mau mundur dari sidang karena aku gak mundur sebelum bertempur. Iya, karena aku nggak pede. Alhamdulillahnya teman-teman aku muatin, banyak banget yang muatin, keluarga aku muatin, keluarga suami, keluarga aku, teman-teman semuanya aku, pokoknya kayak sinyal gitu buat aku kalau aku tuh harus maju. Push banget gitu, harus maju itu. Maju lah, biarinlah, walaupun memang pada akhirnya harus misalkan ya ibarat istilahnya mah babak belur ya. Ya benar-benar babak belur. Gak apa-apa, yang penting kan udah terlewati, udah tenang, udah inilah, saya tidak terlalu banyak lagi yang dipikirkan gitu. Ada satu hal yang membuat aku tenang gitu. Dan pas sidang pun luar biasa, Masya Allah. Benar-benar aku tuh malam ya sebelum sidang skripsi udah nulis, lihat di YouTube ya, ini cuma bab 1 yang keluar pertanyaannya secara garis besar ini. Pokoknya aku tulis sampai bab 4. Waduh. Udah prepare nulis sampai jam 11 malaman ya. Apa teman-teman, ternyata aku ditanyain ya pas sidang aku ditanya sama salah satu dosen penguji yang kata temen aku tuh, aku diwanti-wanti untuk hati-hati sama dosen tersebut. Bener,
aku disuruh gini, hati-hati ya kalian sama dosen ini ya. kan, tapi biasa aja tuh. Tapi aku tuh biasa aja, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa ya mungkin deg-degan ada ya sedikit, cuman nggak terlalu kayak gimana riweuh gitu, nggak. Pas sidang ternyata pertanyaannya, dia udah nikah. Kok bapak nggak diundang? Bapak ibu. Iya, dia udah nikah. Kapan nikahnya? Itu yang nanya tuh dosen yang diwanti-wanti sama temen aku. Ternyata nanya itu. Hanya itu dari ibu beliau, dan beliau cuman ngasih masukan aja tentang skripsi aku. Dan walaupun aku ditanya mengenai skripsi aku, alhamdulillah aku bisa jawab. Masya Allah. Bener, aku bisa jawab karena pertanyaannya itu ya, yang Masya Allahnya itu pertanyaannya itu kayak pilihan dari beliau teh. Kayak pilihan. Sebenarnya skripsi kamu tuh A atau B gitu ya. Jadi kan aku bisa kan nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu pikirin jawaban yang kompleks gitu. Ya udah aku jawab sesuai pilihan yang dikasih ibu dan ibu. Tanah pilihnya, alhamdulillahnya tuh kayak dosen penguji aku tuh akhwat semua. Akhwat semua. Iya, Masya Allah. Akhwat semua. Ada sih yang hadir, tapi kan beliau pembimbing aku, Bapak Asep. Dan Bapak Asep tuh yang benar-benar mendorong aku buat selesai. Masya Allah. Jadi plus ya. Udah menikah, alhamdulillah sekarang lagi isi ya, hamil. Terus skripsi selesai. Akhirnya tadinya yang plannya sebelum hamil pengen selesai ya, skripsi, ternyata justru rezekinya itu bertubi-tubi. Sidang dulu. Oh, kapan ini? Nikah dulu, nikah terus hamil, skripsi selesai. Ya asalnya kalau rencana aku pribadi kan kayak pengen plannya dulu. Tapi kan ternyata itu kan rezeki. Ternyata yang dulu semester berapa aku garpu tala di masjid Al-Furqan. Bukan yang pesantren Al-Hidayah. Wih, jadi sejarah. Al-Hidayah sangat bersejarah bagi saya. Al-Hidayah. Masya Allah. Itu tuh Al-Hidayah itu di situ dapat ayat. Masya Allah. Dan yang kayak menebak-nebak bener gak sih itu, dan ternyata terbuktinya di tahun ini. Masya Allah. Ini saya dapat ilmu nih, nantilah kita bikin di tulisan. Terbuktinya di tahun ini. Masya Allah. Itu kalau nggak salah Al-Hidayah itu 2018 ya? Ya, betul. Aku ke Al-Hidayah 2018. 2021 itu Masya Allah. Allah beserta prasangka hambanya. Nah ini tuh terbukti ya guys, ternyata. Masya Terbukti. Allah. Makanya kuncinya sabar. Nah, sabar. Benar berarti ya. Emang kenapa sabar itu selalu disandingkan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi setiap ayat kebaikan itu pasti disandingkannya dengan sabar. Takwa disandingkan dengan sabar. Salat disandingkan dengan sabar. Oh iya, salat dan sabar ya kan? Ya. Nah, terus apalagi sedekah, itu riba disandingkan juga dengan sabar. Semuanya gitu. Ya bener aku baru kepikiran loh. Masa kan berdungah gitu. Cari aja, mengingatkan juga kan, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Tapi benar itu yang mengingatkan kebaikan. Aku juga kerasa itu tuh salah satunya. Saudara aku tiba-tiba yang suka pakai pendek-pendek, tiba-tiba bilang ke aku kayak, iya aku tuh cenah yang pakai kerudung panjang tapi era sih, tapi masih malu gimana belinya. Makanya kenapa dakwah tuh gak hanya sama lisan tuh benar, dan sabar tuh benar. Kalau dulu kan aku emang orangnya pengen buru-buru ya. Dulu tuh kayak orang ini tuh harus burukan juga kio gitu. Kayak burukan pakai ini. Tapi kan tapi setelah di tapak kuliah tuh kayak orang teh bertahap. Itu bisa langsung, nggak bisa langsung. Dan meren kan kita nggak tahu ya hati intinya mah emang pengen tapi meren bingung kumaha carana. Itu makanya butuh rangkulan orang-orang, terutama orang-orang terdekat. Saudara aku luar biasa. Aku nggak pernah nasihatin dia bla bla bla, tapi aku kayak pernah satu kajian kayak nggak usah dakwah tuh nggak hanya pakai lisan tapi dengan sikap, dengan
teladan. Ya. Masya Allah. Dan kemarin dia bilang nyobain kerudung ini yang dipakai. Masya Allah. Makanya itu tuh korelasi yang tadi Teh Nam sebutkan teh ada juga di pengalaman hidup Dwi. Masya Allah, semudah ini udah banyak banget pengalamannya. Yang saya salut dari Dwi adalah dia itu, saya tahu dia dari awal kalau mau ngambil keputusan tuh dia gede kasihan, tapi dia pantang mundur. Nah itu yang luar biasa dari Dwi itu, pantang mundur gitu. Siga kieunya siga nate itu balongnya siga nate jerong gitu. Emang dia udah halu duluan gitu, tapi dia nggak mundur gitu. Dia tetap nyancel beng. Bener. Tikerlep Bener, aku orangnya overthinking, tapi aku tuh kayak iya pantang menyerah. gitu, Jadi aku jujur aku memang belajar dari Dwi itu. Kadang makanya kalau Wi bilang hari ini bilang ini, terus besok tuh udah tapi aku, terus besoknya enggak teh aku udah yakin. Tapi benar aku salut gitu, maksudnya kayak wow, dia nggak akan mudah gitu orang ya, maksudnya kayak mungkin kalau orang salewat gitu ya akan lihatnya nih orang labil banget deh. iya. tapi aku lihatnya perjuangannya gitu, bukan soal labilnya, tapi dia berjibakunya itu Dengan hati, perjuangan batinnya itu tuh gitu. Luar Mungkin biasa. orang, maksudnya saya pribadi mungkin nggak bisa seperti Dwi gitu. Kayak saya tadi kita ngobrolnya, mungkin saya mah kalau udah deh udah nggak enak nggak nyaman udah aku mah mau mikir 2-3 kali go gitu. Tapi dia mah masih, walaupun ya itu tadi kayak yang labil, tapi sebenarnya dia itu lagi memperjuangkan gitu loh, Lagi perang batin itu teh. perang batin. Makanya hari ini ya aku maju, tapi teh aku leles. tapi teh aku capek, terus besoknya lagi ya aku yakin lagi. Wah, itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Betul, emang bukan hal yang mudah. Makanya melihat proses Dwi itu wow, TOP. Top gitu ya. Tadi ya orang tuh nggak bisa menjudge bahwa si ini tuh gini karena kita nggak pernah tahu masa depannya Benar. seperti apa. Makanya aku juga belajar dari pengalaman aku, jangan mudah menjudge orang, karena kan nggak pernah tahu apa yang sedang dialami, Dirasakan. Betul. Kayak Syekh Ali juga tuh pernah bilang kan, Hmm. jangan menilai orang yang belum berkerudung gitu ya, menutup aurat tuh dia tuh buruk, tapi kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang dia Benar ya. Benar ya, Masya Allah Syekh Ali. Almarhum Ali Jaber. Syekh Ali Jaber. Masya Allah. Memang Doi juga belajar ilmu hidup juga dari beliau. Iya, guru-guru yang luar biasa ya. Masya Allah, good job. Oke. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah banyak banget hikmah yang didapatkan, banyak banget pelajaran yang bisa diambil, dan banyak ilmu yang bisa diserap dari obrolan tadi sama Teh Dwi. Masya Allah. Apa ya? Mungkin yang bisa diambil itu ya tadi yang saya bilang bahwa sosok Teh Dwi ini memang beliau tuh sosok yang pantang menyerah gitu. Jadi walaupun tahu tantangannya berat di depan, segimanapun takutnya beliau tetap maju, pantang mundur ya. Semoga banyak hikmahnya, semoga banyak pelajarannya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kebersamaan kita hari ini bersama Teh Dwi. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.